Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Menjelaskan tentang materi trigonometri. Di sini nama saya Muhammad Zaki Azril dari absen 20. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Heri Perdana dari absen 18. Perkenalkan, nama saya Sebastian Fauzan dari absen 25. Perkenalkan, nama saya Pinamar Putra dari absen 6. Ukuran sudut dan perbandingan trigonometri. A. Ukuran sudut, yaitu suatu hubungan suatu derajat dan satuan radian. Satu radian sama dengan 180 derajat per pi. Satu derajat sama dengan pi per 180 derajat radian. Di bawah ini ada tabel trigonometri. Dari gambar di sini diketahui X, alfa, Y, dan R. Tabel trigonometri adalah sin alfa sama dengan Y per R. Cos alfa sama dengan X per R. Dan tan alfa sama dengan Y per X. Lalu ada tan alfa atau tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa. Lalu ada coseka alfa sama dengan 1 per sin alfa. Lalu ada seka alfa sama dengan 1 per cos alfa. Lalu ada kotangan alfa sama dengan 1 per tangan alfa. Kotangan alfa sama dengan cos alfa per sin alfa. Lalu ada contoh soal ukuran sudut. Pertama ada 7 per 6 radian. Sama dengan 7 per 6 pi dikali 180 derajat per pi. Sama dengan 7 per 6 kali 180 derajat. Sama dengan 210 derajat. 30 derajat sama dengan 30 derajat dikali pi per 180 derajat. Sama dengan 30 derajat per 180 derajat pi. Atau sama dengan 1 per 6 pi. Yang ketiga ada 2 per 4 putaran sama dengan 2 per 4 dikali 360 derajat. Sama dengan 180 derajat. Lalu soal kedua, tentukan sudut tangan C. Pada gambar di samping ini diketahui panjang sisi AB sama dengan 2 cm, lalu panjang sisi AC sama dengan 10. Yang belum diketahui adalah panjang sisi BC. Rumusnya sama dengan C sama dengan akar C kuadrat dikurang A kuadrat. C sama dengan akar 10 kuadrat dikurang 2 kuadrat. C sama dengan akar 100 ditambah 4. C sama dengan 2 akar 26. Lalu ada tan C sama dengan A per B. Tan C sama dengan 2 per 2 akar 26. Tan C sama dengan akar 26. Di sini ada tabel yaitu sin nilai dari sudut, yaitu sin 0 derajat sama dengan 0, sin 30 derajat sama dengan setengah, sin 45 derajat sama dengan setengah akar 2, sin 60 derajat sama dengan setengah akar 3, sin 90 derajat sama dengan 1, cos 0 derajat sama dengan 1, cos 30 derajat sama dengan setengah akar 3, cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2, cos 60 derajat sama dengan setengah, cos 90 derajat sama dengan 0, tan 0 derajat sama dengan 0, tan 30 derajat sama dengan sepertiga akar 3, tan 45 derajat sama dengan 1, tan 60 derajat sama dengan akar 3, tan 90 derajat akar hingga. Ini ada contoh soal, yaitu nilai cos kuadrat 45 derajat ditambah sin kuadrat 45 derajat adalah cos kuadrat 45 derajat ditambah sin kuadrat 45 derajat. Cos kuadrat 45 derajat diubah menjadi setengah akar 2 tutup kurung pangkat 2 ditambah sin kuadrat 45 derajat yang diubah jadi setengah akar 2 tutup kurung pangkat 2 menjadi 2 per 2 ditambah 2 per 2 sama dengan 4 per 2 yang juga dibagi menjadi 2. Jadi nilai cos kuadrat 45 derajat ditambah sin kuadrat 45 derajat adalah 2. Lalu ada contoh soal selanjutnya, yaitu perhatikan gambar berikut. Diketahui dari soal besar sudut C sama dengan 60 derajat dan besar sisi C sama dengan 6 dan besar sisi BT belum diketahui, dan juga di dalam pertanyaan itu
Jika tan 60 derajat sama dengan 3, maka nilai T adalah tan 60 derajat sama dengan AB per BC. Akar 3 sama dengan T per 6. Jadi, dikali pindah ke samping dikali, jadi 6 akar 3 sama dengan T. Jadi nilai T adalah 6 akar 3. Contoh soal identitas trigonometri. 1. Nilai dari cos EKX per SEKX dikurang cos X per sin X adalah cos EKX per SEKX dikurang cos X per sin X diubah menjadi 1 per sin X. Lalu SEKX diubah menjadi 1 cos X. Dikurang cos X per sin X, 1 per sin X, dikali cos X per 1. Dikurang cos X per sin X, cos X per sin X, dikurang cos X per sin X sama dengan 0. Jadi nilai dari cos EKX per SEKX dikurang cos X per sin X adalah 0. Nomor 2, bentuk sederhana dari SEKX dikurang cos X per tan X adalah SEKX dikurang cos X per tan X 1 per cos X dikurang cos X per sin X per cos X disamakan penyebut jadi 1 kurang cos kuadrat X per cos X sin per sin X per cos X, lalu disilang ke atas 1 kurang cos kuadrat X per sin X sama dengan sin X kuadrat X per sin X sama dengan sin X. Jadi bentuk sederhana dari SEKX dikurang cos X per tan X adalah sin X. Contoh soal aturan sinus dan kosinus. 1. Tentukan panjang sisi BC pada segitiga trigonometri di bawah ini. Pada segitiga di bawah ini diketahui sudut B 60 derajat, sudut A 45 derajat, dan sisi B itu panjangnya 8 cm. Pertama, menggunakan rumus BC per sin A sama dengan AC per sin B, di mana yang ditanya adalah BC. BC per sin 45 derajat sama dengan 8 per sin 60 derajat. Lalu BC per setengah akar 2. Setengah akar 2 didapatkan dari nilai sin 45 derajat. Sama dengan 8 per setengah akar 3. Setengah akar 3 didapatkan dari sin 60 derajat. Menjadi BC sama dengan 8 per setengah akar 3 dikali setengah akar 2. Menjadi BC sama dengan 8 akar 2 per akar 3. Lalu disamakan kedua ruas dikali akar 3 per akar 3. Menjadi 8 akar 6 per 3. Lalu soal kedua, 3BC sesudut B besar sudut B adalah 120 derajat. Sisi A sama dengan 10 cm. Oke. Pada segitiga BC, sudut B besar sudut B itu 120 derajat. Dengan panjang sisi A adalah 10 cm, sisi C sama dengan 15 cm, ditentukan panjang sisi B. Dengan menggunakan rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat dikurang 2AC cos 120 derajat sama dengan B kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 15 kuadrat dikurang 2 dikali 10 dikali 15 cos 120 derajat. B kuadrat sama dengan 100 ditambah 225 dikurang 300 dikali min setengah. B kuadrat sama dengan 475. B sama dengan akar 475 sama dengan akar 25 dikali 19 sama dengan 5 akar 19 cm.
Jadi panjang sisi B pada segitiga di samping adalah 5 akar 19 cm. Grafik fungsi trigonometri sinus dan kosinus. Y sama dengan plus minus A sin B dalam kurung X plus minus lebih dari 0 kuadrat tutup kurung plus minus C di bawah plus minus A sama dengan amplitudo suatu grafik max dan minimal. A-nya sama dengan plus A dan min A. X itu nilai tetapan yaitu sama dengan 180 derajat. B sama dengan nilai B itu dibagi ke dalam X-nya. Jadi 180 per B. Plus minus lebih dari 0 kuadrat. Ketika plus jadi minus, ketika minus jadi plus. Ditambahkan ke lalu dimasukkan ke hasil 180 derajat per B. Plus minus C adalah pergeseran garis X jika plus berkurang ke bawah, jika minus ditambahkan ke atas. Jika sin, menarik grafik dimulai dari 0 ke arah titik A. Lalu ada grafik fungsi cos. Y sama dengan plus minus A cos B dalam kurung X plus minus lebih dari 0 derajat tutup kurung plus minus C. Ini atasnya sama, yang berbeda adalah jika cos menarik grafik dimulai dari A, arah titik hasil dari B. Di sini ada contoh soal grafik fungsi sinus dan kosinus di bawah ini. Jadi nomor 1, gambarlah grafik fungsi 4 sin X min 45 derajat. 4 itu menjadi amplitudenya yaitu max dan minimal grafik yaitu 4 dan min 4. Lalu di X-nya yaitu 180 dibagi 1 karena tidak ada angka di depan kurungan. Jadi ditambahkan dari min 45 180 derajat sama 45 sama dengan 225 dan sumbu X-nya tidak bergeser karena tidak ada angka di belakang kurungan. Jadi bisa dilihat jadi hasil gambarnya di bawah. Nomor 2, tentukan kesamaan fungsi grafik di bawah ini. Ini seperti gambar di atas, yaitu intervalnya 30, 30, 30, 30 semua. Jadi, karena dan juga ada dimulai dari 2, jadi grafiknya fungsinya cos. X-nya yaitu sama dengan 30, hasil dari pembagian 6 dengan X, yang itu 180 dibagi 6 jadi 30. Jadi grafik fungsi cos-nya sama dengan 2 cos 6x.